Selain itu kayak katanya Via pernah ini ya, gara-gara organisasi ini, jadi pernah punya kesempatan buat ketemu sama Bapak nomor satu Indonesia. Iya, aku Bapak pernah ketemu Jokowi loh guys. Bapak Iya, Jokowi. Bapak Jokowi, makasih Gila, banyak ya, sembakonya. dikasih sembako. Tapi disuruh ini apa? Sebutkan nama-nama ikan dulu. Saya masih ingat kayak itu kayak foto gimana ya, kayak foto kebaring terus Infus. infusnya banyak kan sumpah. Kok cari di akhirnya gambar Iya, itu? saya cari. Kan saya juga pengguna Pinterest ya. Kok juga sering pakai buat alasan? Enggak, saya upload foto di Pinterest. Kok yang jangan-jangan itu stok dari Koli, makanya kau tahu. Di tanganku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman penonton UM Papua Channel. Waduh, akhirnya kita setelah perencanaan yang begitu panjang bisa memulai rekaman dari acara kita yang isinya mahasiswa-mahasiswa gabut setelah pulang kuliah, yaitu setelah jam kuliah. Sepi sekali ya kita kebetulan apa namanya? Karena baru jadi orangnya yang syuting juga yang lagi direkam, yang ngawasin rekam cuma satu gitu ya. Jadi sudahlah. Ya, kebetulan kita rekamnya ini juga lagi pas libur kuliah, jadi makanya kita punya kru beberapa masih ada yang lagi liburan, jadi nggak bisa ikut gabung. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita hari ini. Apalagi kita punya teman saya ini yang menjadi bintang tamu perdana kita di podcast kita ini adalah seseorang yang awalnya dulu setelah pulang kuliah tuh gabut gitu kan, nggak punya kegiatan sama kayak saya, makanya saya bikin podcast ini gitu kan. Terus tiba-tiba dia punya satu kegiatan yang bikin dia jadi punya tujuan gitu. Soalnya apa yang dia ikuti ini relate gitu sama dia, kehidupannya dia. Dia akhirnya memutuskan untuk ikut organisasi tersebut secara rutin. Langsung saya perkenalkan teman saya Nurul Asfi atau biasa dipanggil Via. Halo Via, apa kabar? Alhamdulillah Wah, baik. kita udah lama sekali tidak ngobrol nih kan ya. Iya nih. Padahal kita sering ngobrol lah Via. Via ini adalah teman saya di perkuliahan juga, terus waktu sekolah juga kita sama-sama sekolahnya di SMK Negeri 5 Jayapura gitu. Benar. Kita akan membahas seperti judul acara kita yaitu setelah jam kuliah, kita akan membahas nih Via. Kita akan fokus ke kegiatanmu setelah kuliah tuh ngapain sih gitu. Oke. Karena kan kita punya mahasiswa nih banyak yang kayak habis kuliah ada yang kerja, ada yang ikut organisasi. Nah, si Via ini teman-teman adalah salah satu yang ikut organisasi di luar kampus, di luar jam kuliah gitu. Kita akan membahas lebih detailnya sama-sama Via ini hari ini. Kita bahas dulu soal organisasi nih Via. Organisasi yang Via ikuti apa, sorry? Independent Youth Forum Independent Papua. Youth Forum Papua, oke. Jauh sebelum itu, waktu SMK, saya cerita sedikit dulu, kita sempat satu organisasi sama-sama yaitu di OSIS gitu. Benar. Tapi saya dengar kabar kalau Via ini sebenarnya di OSIS tuh tidak terlalu enjoy gitu, tidak terlalu menikmati ada di OSIS SMK Negeri 5 Jayapura. Kenapa tuh Via waktu itu? Karena ikut-ikutan sih. Jadi apa FOMO? Iya, FOMO. Saya adalah tipe manusia yang FOMO, ikut-ikutan gitu ya. Jadi lihat temen apa ikut OSIS kan ya waktu itu, OSIS jadi ya udah ikut gabung. juga. Nah, tapi waktu gabung itu kan kukira cuman gabung-gabung saja. Kok tiba-tiba jadi wakil ketua OSIS. Langsung tanggung jawab ini ya. Luar biasa tanggung jawabnya Kaget langsung. dong, belum pernah dikasih tanggung jawab yang besar kan. Ya udah, nggak ngapa-ngapain karena Nggak kaget. kok jadi wakil apa ya gitu ya, wakil-wakil itu. Berarti tapi karena nggak aktif, nggak ngapa-ngapain, jadinya nggak terlalu berkesan ya berorganisasi Iya, di SMK bener. itu ya. Berarti karena cuma ikut-ikutan, apakah Via memang orangnya senang berorganisasi pada saat itu sebelum kesini? Jujur tidak. Tidak ya. Tidak suka yang ngumpul-ngumpul gitu Enggak, rapat. bukan nggak suka ngumpul-ngumpul, saya suka. Saya tuh orangnya enjoy buat ngumpul-ngumpul, bicara sama orang tuh saya enjoy. Tapi saya nggak suka yang kebanyakan organisasi yang saya ketemu itu punya pimpinan yang arogan gitu loh, yang kayak gitulah. Gitulah. Jadi saya kurang suka gitu. Jadi untuk berorganisasi itu saya kayak kurang enjoy gitu. Apa di selama ini saya mikir organisasi itu apa pimpinannya begitu-begitu saja gitu. Nah, setelah itu karena pikiran begitu kan maksudnya sudah terbrainwash gitu. Nggak usah lah ikut-ikut organisasi, pasti pimpinannya pada
sombong gitu kan, Iya benar pada benar benar. mau dibilang gitu kan. Modi modi. Iya. Setelah itu apa yang bikin Via waktu kuliah sekarang ini Heeh. ikut organisasi kan yang Independent Youth tadi gitu. Iya iya Itu iya. apa tuh? Apa tuh ceritanya tuh? Kenapa kok dari yang pimpinannya arogan jadi terus juga di organisasi nggak ngapa-ngapainnya ternyata nggak berkembang juga kan Iya ternyata. benar, heeh. Apa yang bikin Via akhirnya ada organisasi ini nih ikut gitu. Iya. Nah, saya cerita ya, guys. Iya. Awal mula ketemu organisasi itu tuh, Mm-mm. dari lihat story dari teman saya, Mm. kalau lagi open volunteer. Mm. Nah, waktu itu yang pas saya lihat, apa, postingan story teman saya pas open volunteer IFP ini, Mm-mm. itu udah bertepatan di saat saya naik semester 4 ke 5 ya, Tahun berapa tuh? 2021 Oh, 22 ya, 2022 yang kemarin ya? 2022 kemarin. Iya tah? Heeh. 2022 kemarin bulan Juli itu kan kita udah selesai UAS, lalu tuh liburnya 3 bulan. Libur 3 Hmm. bulan itu ya kan saya apa gabut ya kan, Kosong. gabut, kosong ya. Nah, bertepatan dengan saya ada masalah pribadi Iya iya diri iya iya saya. iya. Iya. Nah, saya mikirnya kayak daripada saya nganggur, Heeh. Terus waktunya dipakai buat waktunya dipakai mikirin buat mikirin yang aduh aneh-aneh overthinking aneh-aneh gitu kan. overthinking itu, mending saya cari pengalaman positif ya gitu. Mhm, mhm. Nah, ketemulah IFP ini. Saya Mmm. baca-baca, cari tahu punya misi yang sama. Apa tuh kalau boleh tahu Nah, waktu diceritakan? saya daftar itu saya lihat mereka punya visi misi salah satunya yaitu tentang perlindungan anak dan kesehatan mental. Nah, Mmm. saya tuh agak apa bukan agak sih, saya tuh aware gitu loh dengan Mhm. dua dua topik ini. Mhm mhm. Saya kayak peduli gitu. Mhm. Jadi saya mikir kayak, "Oh, ini cocok nih buat saya. Oh. Cocok nih visi misinya dengan saya kayak bersinambungan ya, Heeh heeh. sejalan." Jadi kayak, "Oke lah kita coba." Kan Heeh. masih volunteer juga kan, E belum tentu jadi anggota tetap, kita heeh coba heeh aja dulu heeh. gitu. Nah, awalnya kan itu ada pendaftaran dari apa mereka sih, kayak pendaftaran online gitu ya. Mhm. Itu awalnya nggak apa, kayak pesimis gitu loh buat Mhm. dipanggil, tapi dipanggil buat wawancara. Alhamdulillah. Wawancara ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Mhm. Wawancara juga jawabnya kayak, ya jawabnya apa adanya aja gitu. Heeh. Itu juga selesai wawancara, ini kayaknya nggak diterima Waduh ini sih, kayak, nganggur nih udahlah saya. Aduh udahlah overthinking lagi saya udahlah ini. udahlah, kayak, udahlah jualan aja Heeh. lah, kayak gitu. Malah diterima. Mmm. Udahlah kita masuk di IFB tapi masih sebagai Volunteer. volunteer, iya. Bagus, berarti ada waktu akhirnya waktu liburnya ini terisi, jadi nggak terlalu kosong-kosong buat mikirin overthinking tadi ya. Iya bener bener. Apalagi apa namanya, sejalan gitu kan, apalagi kalau kita ngikut sesuatu yang sejalan kan jadinya enjoy gitu Iya kan buat enjoy banget ngikutin. banget. Kalau gitu, karena Via ikut organisasi nih, organisasi di luar kampus nih. Di kampus kita, Universitas Muhammadiyah Papua, itu ada beberapa organisasi juga gitu. Kenapa Via nggak tertarik buat ikut organisasi internal gitu, kayak BEM atau IMM gitu? Karena tidak menarik. Tidak Tidak menarik. menarik di mata saya. Oh Tidak menarik di ya, mata bukan saya. organisasi yang tidak Bukan, menarik. iya. Bukan. Bukan, Tidak menarik menurut dia. menurut saya ya, guys. Jadi dia aja. Menurut saya tidak. Menurut saya Kenapa tuh? Maksudnya tidak menarik dalam hal apa tuh? mungkin apa memang dari awal saya kan masuk kuliah tuh tidak punya tujuan untuk masuk organisasi tertentu Heeh ya, heeh heeh. nggak ada ya kan. Tapi kan memang kalau di organisasi kampus ini kebanyakan masuknya tuh di awal perkuliahan kan. Iya iya iya, Gitu. rata-rata gitu. Jadi pas awal perkuliahan tuh saya nggak ada melihat yang menarik di mata saya. Jadi udah Mhm. saya kayak bilang, "Oh ya sudahlah kita kuliah pulang kuliah pulang Pulang aja kupu-kupu gitu ya, ya. kupu-kupu jadinya kan." Gitu. Kupu-kupu. Gitu sih. Berarti apa? Tapi setelah ketemu sama yang Independent Youth Forum Papua ini punya kesamaan, apalagi kan terus inilah ya hal yang menarik gitu Iya, kan. bener. Ada hal yang menarik yang ditawarkan dari organisasi ini ke Via, makanya Via ikut organisasi ini Iya gitu. bener. Berarti sudah setahun lebih lah jadi volunteer di Belum sih. belum setahun, belum Bulan Juli sih bulan Juli nanti setahunnya, setahun berarti. iya. Tapi udah lumayan ikut kegiatan-kegiatannya dari mereka? Oh lumayan sering ikut kegiatan. Apa? Mereka tuh kegiatannya tuh apa sih? Fokusnya mereka nih apa sih si organisasi ini? Soalnya juga baru Iya. denger nih. Guys, Independent Youth Forum Papua itu adalah organisasi independen ya dari Mhm. namanya, Mhm. yaitu organisasi yang tanpa naungan apapun mereka berjalan sendiri, bergerak Heeh. sendiri dan mereka punya fokus di hak dan kesempatan layanan kesehatan dan perlindungan anak begitu guys. Jadi itu juga isinya tuh anak-anak muda dan kembali juga ke anak muda. Oh, luar biasa visinya bagus banget. Berarti apa namanya? Wah, luar biasa sih apa targetnya mereka ke sesama mereka begitu. Mungkin orang-orang yang di dalamnya pikirnya tuh juga punya
kesamaan kayak Via gitu. Mungkin lihat organisasi ini visinya begitu Iya relate ya sama iya, anak muda ini. Makanya mereka pengen join, pengen juga memperhatikan anak muda biar bener bener, peduli sesama ya ya kan. peduli sama gitu. Berarti apa namanya? Selama berorganisasi ini sudah punya pengalaman apa aja nih? Sudah pernah ikut kegiatan apa aja yang dari Independent Youth Forum Papua? Banyak sih, Mm, yang berkesan waktu itu pas, kita Independent Youth Forum Papua bekerja sama dengan Forum Anak Kabupaten Sentani, mm. Kabupaten Jayapura dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Oh, Iya, ya. kita merayakan di Kabupaten Sentani itu Mm-mm. dihadiri kurang lebih 1.000 anak dari Wah, kampung-kampung dan sekolah-sekolah. Kita tuh sebagai panitia penyelenggara. Jadi, mm-mm, di event itu mm-mm. panitianya tuh anak-anak, di bawah Hmm, 20 tahun gitu kan. mm-mm, mm-mm, Memang sih anak-anak itu batasnya sampai 17 tahun ya, tapi kan kita mm-mm. Independent Youth Forum Papua terbatas umur ya kan, tapi Heeh, kita masih dibilang anak-anak lah. mm-mm. Jadi 20 ke bawah itu kita sebagai panitianya, malah ada anak SMP yang sudah jadi panitianya loh gitu. Kita Wow, meng-handle juga anak-anak dari kampung-kampung dan sekolah-sekolah heeh, dari heeh. SD sampai SMA Keren gitu. banget, keren banget sih. Maksudnya berarti kesempatannya buat gabung di organisasi ini luas banget, Iya, kesempatan buat ikut terlibat dalam hal-hal positif untuk sesama mereka juga luas banget, keren sih. Saya nggak bisa membayangkan apa namanya begitu banyaknya orang-orang dengan satu visi yang sama bergerak sama-sama tuh kayaknya keren banget sih. keren banget sih. Apa namanya? Selain itu kayak katanya Via pernah ini ya gara-gara organisasi ini jadi pernah punya kesempatan buat ketemu sama Bapak nomor satu Indonesia. Iya, aku pernah Bapak ketemu Jokowi loh, guys. Bapak Iya, Jokowi. Bapak Jokowi, makasih Gila, banyak ya, sembakonya. dikasih sembako. Tapi disuruh ini apa? Sebutkan nama-nama ikan dulu. Apa tuh? Gimana ceritanya bisa ketemu sama Bapak Waktu itu, Jokowi? ada event kepresidenan sih. Mm-mm. Waktu itu kan seperti yang kita tahu ya kalau masuk organisasi itu pasti kita punya relasi makin luas kan. Mm-mm, mm-mm, benar-benar. Apalagi di Independent Youth Forum Papua nih kita dari berbagai macam latar belakang, kita dari Mm-mm. berbagai macam kampus Heeh, atau heeh, malah kalangan. ya Mm-mm. bahkan malah ada yang udah kerja gitu Oh, loh. gitu ya ya. Iya, tapi lalu di dalam situ kita punya kakak, di Mm-mm, situ kita sebutnya kakak ya, mm-mm. dia tuh kerjanya sebagai IO gitulah, Hmm, event event organizer organization. iya. Ya, itulah. Event organization terus. Dia tuh kerjanya sebagai IO kan. Heeh. Nah, waktu itu dipercaya untuk handle, event kepresidenan ini di Gortaware. Waktu Hmm. itu sih bagi nomor induk usaha kalau nggak salah Heeh, ya heeh, waktu itu. heeh. Nah, di situ tuh dihadiri langsung dengan Pak Presiden. Nah, Masya Allah. di situ kita sebagai relawan ya, saya di situ posisinya kalau nggak salah saya Mm-mm. registrasi selama 2 hari itu. Heeh. Itu itu dibayar guys, itu dibayar. Heeh. Enak banget sumpah. Heeh. Dapat uang ya ikut Iya dapat organisasi, uang deh. masuk lagi stres-stresnya, Iya gitu. pas di dalam ternyata enak banget, Iya, peduli sama sesama, terus dapat uang lagi. dapat uangnya bukan karena kita ngapain ya guys, tapi itu memang kita ada yang kita kerjakan Heeh, gitu loh. heeh, Itu bukan cuma duduk-duduk. iya, bukan cuma duduk-duduk dapat uang, enggak, Heeh, masuk kantong iya, gitu. tidur di ruang rapat Iya. gitu. Kalau lembaga apa organisasi ini kan dibilangnya independen gitu nggak bergabung sama eh apa Naungan-naungan, iya. naungan-naungan yang lainnya gitu. Tapi saya sempat dengar katanya kalau kalian ada kegiatan atau apapun tuh kalian nggak perlu keluar uang gitu anggota-anggotanya. Itu gimana Iya, tuh ceritanya? tapi selama ini sih kita kalau ada rapat, kalau Mm-mm, kita ada kegiatan-kegiatan tuh, kita tuh saya mm-mm, ngerasa saya nggak pernah mengeluarkan uang sepeser mm, pun. mm-mm. Paling kalau keluar uang ya beli beli bensin motor pribadi lah Iya, ya kan. iya, iya. Masa sih lu mau Transport. dibayarin juga Iya, iya, enggak iya. sih? Itu nggak tahu Nggak diri namanya. dibayarin. Iya, tapi waktu event yang Hari Anak Nasional Mm-mm. tuh diganti loh, Pak. Diganti Dapat loh transport. iya. Ya. Emang sih kalau event-event kayak begitu pasti ada pendanaannya sendiri ya, Heeh, guys. heeh, heeh. Gitu. Tapi kalau kayak rapat-rapat internalnya gitu, itu kayak maksudnya ada aja gitu ya, ada apanya gitu. Ya itu dari IFP-nya, terima kasih IFP. Luar biasa sih. Apa, berarti bener-bener apa ya, walaupun independennya apa namanya, independen tapi tetap apa pendanaannya tuh bisa datang dari mana aja berarti ya? Iya iya, apalagi dari kerjasama itu Mhm, kan. mhm. Kita kerjasamanya lumayan banyak guys. Kita Mmm. sudah sering bekerja sama, apalagi baru-baru ini kita pernah bekerja sama sama Kemensos. Iya, kita membagi-bagikan bantuan ke wilayah terpencil itu. Berarti apa namanya, karena dan juga gara-gara organisasinya diisi dengan orang-orang yang
dari berbagai kalangan. Jadinya kan relasinya begitu banyak, begitu Iya, luas benar gitu kan, benar. bisa datang dari mana saja. Wah, luar biasa sih kayaknya Via, teman-temanmu nih bakal calon orang sukses semua. Amin. Amin. Memang Amin. kalau masuk situ lah kayak wah, ini orang-orang ini bener-bener yang punya relasi tuh bukan yang kayak kita yang cuman ecek-ecek kenal-kenal gitu doang loh. Ini mereka punya relasi tuh yang memang udah sampai keluar kota, apa keluar apa kayak semua semua provinsi tuh mereka punya kenalan gitu kayak, "Oh, ini saya punya kenalan yang ini, saya punya kenalan yang itu," nanti tinggal bilang aja. Wah, kayak wah, Dan itu kan juga amazing gini gitu. punya kemungkinan orang-orang itu juga mungkin nanti bisa dikenal sama Via gitu. Iya, Mungkin Via bisa kenal iya. sama mereka gitu kan. Saling berbagi relasi gitu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Itulah banget. positifnya ikut kegiatan di luar kampus menurut Bener, teman-teman berorganisasi. guys. Nah, kita kesampingkan dulu soal organisasi nih. Tadi Via juga sempat singgung kalau Via misalnya nggak ikut organisasi ya balik ngurusin jualan gitu. Via juga katanya ada bisnisnya ya. Iya, benar-benar Mm-mm. ada. Apa tuh? Udah berapa lama tuh Via berbisnis? Sorry. Kalau dari berapa lama berbisnis, udah lama sih, guys. Hmm. Saya pertama kali mulai bisnis, mulai Mm-mm. jualan-jualan gitu dari SMP. Hmm. Dari SMP itu kalau nggak salah kelas 8 ya, Hmm. 8 waktu itu di Muhammadiyah, kelas Mm-mm. kepojokan. Masih muda sekali Heeh, berarti ya mulai berbisnis heeh, dari SMP itu. bener. Apa alasannya Via berbisnis? Waktu itu sih karena saya wota. Wota ini berarti fansnya JKT48 ya? Benar. Kenapa? Apa urusannya? Oh, karena pengen beli Iya sesuatu iya iya. gitu. Waktu itu masih balik lagi, saya FOMO waktu itu. Bener Mm-mm. guys, sumpah agak menyesali untuk sikap FOMOku ini sih. Tapi alhamdulillah keluar dari SMK sikap FOMOku Sudah ini sudah udah kurang-kurang. bukan, udah hilang Udah hilang, udah hilang alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi waktu SMP nih saya FOMO guys, temanku tuh kayak suka JKT kan. Jadi saya Mm-mm. kayak bisa juga mau suka JKT gitu. Mm-mm. Nah, waktu itu kan kita namanya kalau kita suka kita rela keluarin ini ya buat beli kayak waktu itu saya kalau nggak salah beli tas, beli Ah, jersey gitu kan, beli Jasnya JKT itu jadi orang. kan iya Ah, iya ah. iya, sama beli kayak majalah-majalahnya gitu. Nah, ini kalau mengandalkan uang jajan kan Iya, apalagi susah nabungnya uang gitu kan. jajan saya cuma 5.000 per hari. Kurang loh, Mal, Iya, waktu itu, kurang. Mal. Sumpah, Mal, Akhirnya nggak bisa beli tahu tela depan sekolah. 10.000 lagi yang besar sekarang. Iya, jalan kaki saya pulang sekolah beli, Mal. Wah, gue jadinya makanya berbisnis lah, berpikiran Iya. buat jualan. Apa tuh jualan pertamanya Via waktu itu? Jualan pertamaku tuh kerudung Rabani. Tahu nggak sih guys kalian? Gedung Ramadi. Gedung Ramadi itu yang kayak Rabani? gini. Saya ada Iya, gambarnya ngerti nih. deh. Yang gini. Itu guys, Itu kerudung Gedung Ramadi. Rabani. Saya juga nggak Itu tahu ya soalnya. apa merek Rabani Oh, tahu. mereknya Ramadi. Iya. Apa waktu itu lagi ngetren banget di Muhammadiyah. Mm-mm. Sampai pernah dimarah sama guru. Kenapa soalnya? Soalnya dari Muhammadiyah juga keluarin jilbab, Oh, jilbab ada jilbabnya sendiri. sendiri. Iya. Tapi jilbabnya tuh maaf ya Muhammadiyah. Jilbabnya itu kurang sesuai gitu loh, Oh, apa tidak sesuai sesuai stylenya anak stylenya yang anak waktu itu iya, gitu. mereka kayak terlalu mencekik di leher gitu loh. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali teman saya tuh pakai Rabani. Heeh. Nah, saya juga pengen. Heeh. Saya nggak mau sendiri belinya karena ongkirnya waktu mahal bagi Oh, saya. heeh. Jadi saya ajak teman saya buat beli. Oh, Iya, gitu. awalnya tuh kayak gitu. Awalnya gitu ya ya ya. Apa ajak teman buat beli. Heeh, heeh. Nah, lihat-lihat nih mamaku makin sering kayak boleh kan Nurul titipin beli kan dulu saya panggilannya Nurul ya. Heeh. Apa boleh dong Nurul titipin Nitip. nitip beli ini Rabani juga. Oh Berarti ya boleh. Awalnya tuh belum ada pemasukan, belum ada keuntungan yang saya dapat gitu loh. cuma kayak beli Iya, apa kayak barengan gitu lah iya sama-sama yang barengan lain. kayak apa dititipin beli, kayak barengan Just beli tip gitu. lah, Just just tip, tip. iya bener. Karena dulu tuh nggak ada kan store-nya Rabani di Jayapura nih belum ada sampai sekarang malah belum ada. Jadi belinya tuh harus dari luar gitu kan. Terus yang dapat waktu itu kan masih zaman-zaman Facebook ya. Iya, Iya. sumpah itu masih Iya, zaman-zaman Facebook, masih ingat sekali pakai Nokia yang kotak ini. Itu pakai di saat teman-temanku semua sudah pakai Android, saya Pakai Nokia. pakai Tapi Nokia. justru kok yang bisa belanja online itu ya Android Iya, nggak bisa. Android gaya. 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 Sampai sekarang tuh yang pakai teknologi terbaru tuh tidak juga Iya, sih. nggak boleh ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Istighfar yuk, Astagfirullahaladzim. Ya, terus Nah, waktu itu dari just tip itu nona mamaku lihat kayak Heeh. mending kok kasih tambah sedikit gitu loh supaya ada untungmu gitu loh. Sudahlah, oh iya bener juga. Nah, saya bilang lah ke temanku ini saya tambahin nih soalnya buat ini. Oh ya nggak apa-apa kok nggak apa-apa gitu temanku bilang. Nah jadi tuh kayak apa jualan apa kayak saya juga pernah
jadinya kayak ngestok gitu kan. Jadi Ah, memang kayak orang jualan deh, iya kayak jadinya orang kayak jualan ya, orang jualan kayak berarti. ngestok gitu. Jadi Heeh. tawarin loh, jika habis beli lagi, ada Alhamdulillah. ojek lagi yang pesan gitu. Heeh. Nah, berlanjut itu sampai ke SMK, kan dulu saya di SMK 5 ya. Mhm, mhm. SMK 5 situ Sekali mah. saya lebih menegaskan kalau saya nih jualan karena saya Mhm. lihat kayaknya saya nih punya passion nih di jualan Heeh, nih, heeh. bisnis nih. Jadi saya buat IG. Heeh, IG ku ini ya guys Instagram. namanya Iya, masih aktif itu. masih Oke. sampai sekarang masih Iya. aktif. Di situ pertama kali saya jualan juga sama, masih jilbab-jilbab gitu kan Mhm. ya. Masih kayak tawarin-tawarin ke kakak kelas waktu sekolah itu, tapi bukan Mhm. saya yang jalan sih guys, temanku. Oh, iya iya. Askia sama Fitri. Makasih Oke. guys. Ada teman-teman yang turut membantu Iya, lah dalam teman-teman bisnis kan ini. turut membantu. Mhm. Juga saya titip ke temanku buat dia bawa ke tempat ngajinya gitu. Oh, iya iya Itu iya waktu iya. masih belum terkenal ya, shopku Mhm. IG-ku. Masih menjangkau yang bisa dijangkau Iya dulu masih, dengan heeh. Terus lanjut, saya mulai berpikir nih, jualan apa ya enaknya yang hmm. tidak yang anti mainstream lah di Heeh, Jayapura yang heeh. belum ada yang jualan nih. Heeh. Nah, terpikirkan lah waktu itu di Shopee tuh masih bisa ngambil barang dari luar negeri Oh, gitu iya iya kan. iya, sempat dulu ya gitu. Iya, masih sampai sekarang sih kalau nggak salah Heeh, guys. terus? Terus udahlah saya berpikiran untuk, kayak saya lihat aksesoris-aksesoris gitu loh, Mhm. kayak, "Ih, lucu-lucu nih, Terus murah lagi? murah-murah nih." Heeh, Iya apalagi kan, dari luar negeri. apalagi dari luar negeri kan, Heeh, ongkirnya juga lumayan. heeh. Udahlah lalu ada juga dari pertama kali temenku tanya kayak bilang, "Ih, Vi, jualin-jualin kayak cincin-cincin gitu dong." Heeh. "Oh ya, nanti saya lihat dulu." Kayak sudah dari situ merenung kayak, "Oh bisa ya saya cari tahu toh di Jayapura nih ada nggak yang jual supaya saya kayak ngambil grosiran aja Heeh gitu heeh, supaya saya iya jual iya iya. lebih." Tapi nggak ada. Heeh, Udahlah saya buka di aplikasi-aplikasi online lain, heeh, aplikasi belanja online lain, ada. heeh, Jadi situlah awal mula e-shop tuh mulai rame heeh, dari karena yang pertama kali jualan perhiasan-perhiasan yang murah gitu kan ya. heeh heeh, Apalagi jangkauannya tuh memang harganya yang dari 5.000 heeh, sampai yang masih paling mahal tuh kantong siswa iya lah. kantong siswa banget, Heeh. 5.000 sampai kalau nggak salah 40.000 deh paling Mhm mahal mhm. itu perhiasanku yang saya jual Luar gitu. biasa sih. Kayak maksudnya perjalanan dia menemukan bisnisnya itu Iya, dari iya. hal yang lagi suka ini nih, pengen beli sesuatu, tapi karena mungkin uang jajannya belum terlalu mumpuni buat beli ini, akhirnya berbisnis gitu kan. Pikirannya bisa lari ke bisnis gitu. Iya, iya. Kalau saya sih saya nabung pastinya. Karena saya nggak ngerti sama sekali jualan gitu tuh nggak ngerti. Terus kalau saya jadi saya pasti saya nabung. Tapi kok pikirannya berbisnis, apalagi dari peluang yang kayak cuma dari dititipin, just tip lah, Heeh, heeh. ininya dititipin sesuatu terus jadi, ini kayaknya kalau saya jual itu bisa kepikiran gitu, apalagi dari ibunya juga mensupport kan. Orang tua emang basicnya jualan? Iya, orang tua memang basicnya jualan, dari kecil, Mhm. mama sama bapak itu memang punya kios. Jadi Mmm, udah bantu-bantu ngelayanin orang ya mhm kan. mhm. Terus bapak juga kayak jualan-jualan produk begitu, Heeh. yang door to door, datang ke orang Oh, gitu. berarti nyerap ilmunya dari Iya situ, makanya bener. ada apa ya namanya, Ada matanya seorang wirausaha gitu. ih, alhamdulillah terima kasih mama bapakku. Wirausaha ini adalah tema yang kemarin juga dibicarakan di podcast, Ruang Santai, teman-teman bisa nonton di sini. Terus, kita selama berbisnis nih, apalagi sekarang, apalagi yang waktu SMK kan pindah ke Instagram berarti sudah base-nya online gitu Iya, kan. iya bener. Seperti yang saya tahu dan orang-orang mungkin sering melihat kejadian-kejadian di all shop online tuh pasti banyak banget yang absurd-absurd, banyak banget yang inilah pokoknya mungkin sesekali bikin via mungkin ngerasa kayak, "Aduh orang-orang ini kenapa sih?" Iya bener Ada nggak bener, sih? Iya, ada banyak nggak sih? banyak guys, Banyak ya? sumpah. Ada nggak sih? Waktu itu yang paling membekas di otakku. Apa tuh apa tuh? Apa Waktu itu kejadiannya? ada anak kalau nggak salah ya, itu anak Mhm, SD. Memang mhm, kan target marketku dari SD sampai umur yang tak terhingga lah ya. heeh, Tapi memang kan namanya sosial media siapa saja yang bisa, mengaksesnya pasti heeh, bisa bisa beli belanja di saya karena memang heeh, saya punya target itu mereka semua tuh, tanpa mhm, terkecuali, apalagi heeh, anak-anak sekolah. Nah, waktu itu pernah anak anak SD tanya, kalau nggak salah sih nanyanya cincin ya, heeh, nanya, "Kak, ini harganya berapa?" Saya heeh, jawablah, 25.000 ya, Kak." iya, Nah, langsung langsung dia bilang, apa, "Bisa diantar sekarang." Lah, kan heeh, saya punya all shop itu, sistem PO ya, pre-order. heeh Jadi heeh, itu barang datang kalau sudah selesai list semua ya kan. heeh, Jadi barangnya datang tuh 14 sampai 17 hari. heeh, Karena memang dari luar negeri kan. heeh.
Nah, aku bilang kan, "Barangnya nggak ready, Kak." Langsung bilang, "Kalau gitu besok bisa?" "Nggak bisa, Kak, barangnya 14 sampai 17 hari dari tutup PO." Heeh. Dibalas, "Ih, lama ya?" Dia nggak ngerti sistem PO. "Ih, lama ya?" Langsung saya bilang, sih menjawab dengan baik, "Iya, Kak, kami sistemnya PO, tidak ada yang ready. Kalau ada yang ready pasti kita kasih masuk di story. Kalau masih ada stoknya kita kasih masuk di highlight," gitu kan. "Ih, jelek ya!" Kok gue bisa tahu dah anak SD? Iya, dari profilnya. Stalking, akhirnya stalking. Iya. Bagaimana? Kita nggak salah apa-apa kan, bener kan? Kita Iya. punya sistem kayak gitu. Kita nggak bisa lah kan apa maksain juga barangnya tuh ada karena memang kayak begitu. Iya. Kalau memang nggak mau ya nggak usah belanja gitu loh maksudnya. Iya. Kalau nggak mau nunggu nggak usah belanja. Saya nggak pernah memaksa kayak kau beli gitu. Saya nggak pernah maksa gitu. Kau beli. Kau tanya kau harus beli begitu. Nggak pernah loh. Iya. Saya masih bilang iya Kak, kami ini sistemnya kayak ih jelek ya. Ih malas ya. Langsung saya emosi daripada saya maki anak SD. Ya buang-buang waktu juga. Buang-buang waktu juga. Langsung saya bilang iya sudah. Ya udah sih. Iya sudah blok. Sampai sekarang masih blok itu kalau nggak salah kejadian 2020 atau 2021 kita masih ingat sekali guys, sumpah. Aduh, memang aneh itu. Apalagi anak-anak kecil tuh kan banyak yang belum tahu sekejam apa dunia ini. Banyak hal yang belum diketahui tapi udah maksa itu. Sampai waktu itu angkatan corona guys. Online semua itu, makanya jadi random banget ya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi guys. Apa tuh? Ada apa? Ini tanpa menjelekkan suatu pihak ya. Ini cuma kita sharing-sharing aja. Iya. Waktu itu saya juga tuh kayak open reseller gitu loh. Jadi kalau orang ngambil barang dari saya bisa, ngambil fotonya juga bisa gitu loh. Nah, waktu itu saya punya reseller. Dia lumayan dekat sih, lumayan kenal sama saya. Nah, barangnya tuh dia udah ambil tapi uangnya belum dikasih kan. Karena saya juga berpikir kayak udahlah ini kenal, tahu rumah juga, tahu nomor, tahu orang gitu. Iya. Kayak sudahlah nggak apa-apa. Gini kok seminggu 2 minggu uangnya belum ada, tapi barangnya nih udah ada kasih ke customernya gitu loh. Nah, kok bisa tahu? Kok selidiki tuh? Iya. Luar biasa dia penyelidikannya. Kayaknya pihak aku kalau lagi nggak sibuk berorganisasi atau lagi nggak sibuk bisnis bisa jadi intel. Iya memang. Diam-diam saja. Terus. Habis itu saya tahu udah sudah kasih barangnya tuh ke customernya. Saya bukan apa ya, tapi kan saya juga butuh uang ya, apalagi itu kan hakku kan. Iya benar. Maksudnya nih saya memang bukannya memang butuh banget gitu lah. Tapi kan itu uangku, apalagi ini bukan nominal yang 100 200 nih sampai yang kayak 300 400 gitu lah. Oh iya. Lumayan. Beli album Korea dapat 1. Aduh. Iya betul. Iya. Nah, jadi saya kayak gimana nih? Namanya kan gimana nih? Barangnya kok sensor sendiri. Sensornya. Gue udah kasih barangnya ke customermu, kenapa uangnya belum ada saya? Alasan lah, Kak saya sakit, saya habis kecelakaan. Langsung kayak saya mau jawab, kok foto? Tidak percaya. Langsung saya bilang, oh ya sudahlah. Beberapa hari kemudian kayak saya bilang, dia mungkin udah sakit. Nggak, pikir kayak sakit. Jadi saya beberapa hari nggak ganggu dia gitu loh. Iya. Jadi dia sakit. Udah, habis tuh kalau nggak salah 4 atau 5 hari gitu lah, 4 atau 5 hari saya chat lagi. Gimana nih? Udah sembuh kah? Udah bisa kah uangnya dikasih? Kan biasanya kasih uangnya tuh bayi langsung gitu kan, langsung datang ke rumah. Tapi langsung bilang, kakak kasihnya sudah nomor rekening. Saya habis masuk rumah sakit, saya lagi di rumah sakit. Sama bilang lagi, kok foto. Foto struk rumah sakitnya mana? Sama bilang cepat tapi memang dikirimin foto. Foto apa? Pinterest. Wah, niat sekali. Dia ngirim ambil foto dari Pinterest. Foto rumah sakit, foto kayak lagi kalian sakit gitu. Saya pasti ingat kayak itu, kayak foto gimana ya? Kayak foto kebaring terus infusnya banyak kan sumpah. Kok cari di akhirnya gambar itu? Iya, saya cari. Kan saya juga pengguna Pinterest ya. Kok juga sering pakai buat alasan? Enggak. Saya upload foto di Pinterest. Kok yang jangan itu stok dari kau lagi, makanya kau tahu. Di tanganku ini.
Oke, dari Pinterest. Nah itu langsung kayak bilang, saya juga nggak mau cari masalah kan. Heeh. Nah, soalnya nih uangku, maksudnya kalau udah malu, udah blokir, uangku hilang. Gitu loh, Jadi ya maksudnya sudahlah. kayak sudahlah gitu. Heeh. Saya kirim lah nomor rekening itu, ini deh, gitu, Heeh. ini deh nomor rekeningku. Heeh. Saya tanya nih lagi, sudah tahu saya mungkin udah di rumah sakit nih. Mm-mm. Jadi sakit tuh kalau nggak salah seminggu Heeh. saya kasih waktu. Gimana nih, udah TFK kok belum masuk? Saya bilang Heeh. kayak gitu. Ika, coba kirim nomor rekeningnya lagi. Hilang chatnya mungkin. Mungkin positifnya saya kirim Ya, lagi. WhatsApp-nya tiba-tiba error atau ke uninstall gitu, chatnya hilang. Ya. Saya kirim lagi nih, saya kirim langsung sudah. Saya kirim, oke Kak, sabar. Saya baru pulang dari rumah sakit. Wah, Oke. seringnya ke rumah sakit nih, kayaknya keluarga. Terus. Sudah, setunggu min tidak ada. Oh, kan. Tunggu ini lagi toh besoknya. Tidak ada. Besoknya tanya, mana kok belum TF? Heeh. Kak, nanti pacarku sudah yang kasih. Pacarku Hmm. kerja di dekat rumahnya kakak situ. Oke. Nah, oh iya sudah, tapi malam Kak. Iya sudah, enggak apa-apa. Saya bilang toh, enggak apa-apa aja. Ada sih. Sudah mulai emosi nih, sudah mau seminggu nih. Sudah mulai, aduh ini uang nih. Uang nih lumayan nih, Ih, 400.000 nih. bisa ya makan Allah. all you can eat nih. Iya. Terus Udahlah tuh. Lupa jadi saya tunggu pacarnya sampai tengah malam, saya belum tutup pagar Arya. Aku tahu jalan Yoka nih rawan toh. aku tunggu di depan rumah. Tidak sih. Saya kira ini pegang HP depan rumah. Mana? Ini katanya mau datang. Tidak ada. Kalau saya tunggu udah curhat aja tuh. Mana nih sudah jam segini pacarmu bilang, Ika maaf udah langsung pulang. Selesai kerja. Tungguin lagi besok. Mungkin lupa. Ada. Biasanya tuh ada, tapi setengah bisa aja uangnya. Akhirnya ada setengah saja tapi. alasannya Alasannya pacarnya punya uang cash segitu. Jadi nggak tahu. Oke. Mungkin katanya positif thinkingnya mungkin dia belum ketemu sama pacarnya ya kan. Dia belum ketemu sama pacarnya ya guys. Jadi dia pacarnya dulu yang talangin gitu loh setengah. Oke. Nah tapi ujung-ujungnya nanti tetap udah bayar kok guys. Alhamdulillah berarti. Walaupun waktunya agak lama, sudah 1 tahun mungkin. 2 bulan. 2 bulan 2 bulan sumpah. 400.000 udah mulai. Ujung-ujungnya dibayar via TF. Akhirnya ya berarti berguna tapi juga. Bukan ada yang TF temannya. Ini ngapain minta nomor? Oh, mungkin belum bikin ini. Oh, mungkin tuh udah tunggu waktu lama tuh gara-gara dia belum bikin ini akun, terus belum punya tabungan tuh, terus aduh, pas mau bikin jalan tabrakan. Masuk rumah sakit. Coba pas di rumah sakit gak sempat foto kan, gak enak sama Fian itu. Akhirnya cari foto di Pinterest gitu ya. Kita harus positive thinking. Kita harus selalu husnuzon kepada sesama ya guys supaya hidup ini berkah. Aduh, gitu. Memang kelakuannya orang-orang ada aja. Tapi alhamdulillah ya bisnis bisa menghidupi kehidupan jajan sendiri. Banget. Oke, aduh, luar biasa lah pokoknya. Berarti sebenarnya Via ini kalau nggak ikut organisasi juga ngurusin bisnisnya juga lumayan nguras waktu buat berpikir juga bener. Kan, apalagi sama kelakuan random kayak tadi. Itu pasti 2 ya guys, banyak. Kan bayangkan saya jual dari 2019 di internet sampai detik ini. Kan saya sudah. Terus sekarang bisnisnya yang lagi berjalan apa? Yang berjalan sekarang alhamdulillah ada 2. Semoga doain bertambah ya guys ya. Tambahin kemarin EV Shop ya itu EV Shop yang jualan kebutuhan aksesoris, kebutuhan cewek-cewek. Terus ada juga Thrift by EV. Itu jualannya thrift. Seperti yang kamu tahu sekarang thrift lagi banyak banget thrift nih. Nah itu kita nggak mau ikutan ya, kita nggak mau ketinggalan dong semuanya. Kalau ada peluang ya langsung. Kalau ada peluang ya kita gas. Tapi alhamdulillah kita ngadarin thrift itu waktu masih belum terlalu booming sampai sekarang. Iya, udah booming sih tapi belum banyak yang buka gitu loh ya ceritanya. Belum banyak yang tahu. Jadi tuh alhamdulillah sekali Arya kalau 1 kali itu kayak habis terus gitu kayak wah lumayan lah ya. Iya lumayan banget. Bukan cuma buat jajan tuh hidup sebulan juga boleh lah ya. Iya tapi kalau thrift saya jalaninnya nggak sendiri. Saya berdua sama partnerku. Sama temannya lah. Oke, berarti lumayan lah. Terus sorry kita kembali ke kuliah tadi. Apa sih? Kan Via ini sekarang masuk di UM Papua. Benar. Bagaimana kehidupan kampus sejauh ini? Sudah semester berapa? Alhamdulillah bertahan di semester 6 guys. Oh iya, masih hidup, masih sehat, masih waras.
tugas-tugas sudah ada yang bikin. Saya kalau membicarakan tugas tuh, saya jadi ingat tugas-tugasku juga yang kadang bikin, Main agak ada sih mm-mm. tugas bikin stres. Kadang tuh bukan karena tugasnya susah, cuma karena banyak aja. Iya, benar, saya setuju. Apalagi kita ini peringatan ya buat adik-adik. Kan semester 1 tuh masih enak. Yo, Kan masuk semester 4. sama yang praktek. Praktek gitu kan bikin video. Apa kalau kan public relation. Selamat. Semoga kamu bertahan sampai habis. Tapi sebenarnya bisa kalau dijalani Iya, sih, karena semua tuh bisa selesai kalau dijalani, guys. yang penting jangan ditunda-tunda aja sih. Yang bikin berat tuh karena numpuk dan jadinya banyak itu kan dilihatnya banyak akhirnya bingung. Apalagi kita anak muda sukanya SKS ya, sistem komisi malam. Iya. Itu Tapi yang bikin stres. kalau yang makalah-makalah mungkin bisa lah yang kayak gitu, tapi kalau video Aduh, bisa deh. apalagi kalau videonya bareng orang, guys. Iya, aduh pusing lah pokoknya. Pusing, Tapi pusing. untungnya saya sudah melewati semua itu. Via juga sudah sampai di semester ini berarti survive. Yang penting tuh niat sama pintar bagi waktunya aja Bener, sih bener. teman-teman. Terus saya penasaran tuh kenapa kok masuk di UM Papua gitu? Kenapa kok masuk ke UM Papua dan juga milih tadi kau bilang jurusanmu public relation? Kenapa tuh? Boleh diceritakan? Boleh jujur kan? Boleh. Sebenarnya saya tidak mau masuk sini. Nah, seperti yang tapi ada loh ceritanya seperti yang kamu tahu. Kamu belum tahu sih. Saya SMK 5 tuh ambil jurusan tata busana, guys. Iya, tata busana. Iya, saya ambil tata busana. Ngapain tuh di jurusan itu tuh? Itu kita ngedesain, kita bikin pola. Jadi pokoknya kita buat baju dari nol, dari betul-betul nol. Inspirasi itu kita juga buat sampai jadi berbentuk baju, kita juga presentasikan gitu kan. Nah, dari kuliahnya SMK seperti itu masuk public relation. Tapi saya merasa masih relate loh, Arya. Apa tuh relate-nya tuh? Karena kalau public relation itu kita apa bisa masuk ke humasan ya kan? Humas kan. Jadi itu bisa kita selama saya belajar di public relation ini saya mengambil ilmu kalau nanti kalau saya misalnya saya masih mau lanjutin, saya punya mimpi menjadi desainer itu masih bisa relate dengan apapun. Saya rasa public relation ini komunikasi ini relate dengan apapun pekerjaan karena semua pekerjaan tuh butuh komunikasi. Itulah gitu, kenapa ilmu guys. komunikasi paling best. Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya merasa memang awalnya tuh saya kayak bilang, kenapa sih saya bisa masuk sini? Karena sebelumnya kan tahu saya masuk saya tata busana, saya juga pengennya yang sama gitu, masuk tata busana juga. Tapi kan di Jayapura ini belum ada. Terus persaingan di Jawa tuh kan ketat-ketat ya kan. Nah, udah jadi saya terhempas masuk ke sini, tapi seiring berjalannya waktu jadi sadar, kayaknya ini juga penting sih. Iya, ini penting. Saya merasa saya tidak. Memang dulu mungkin saya kayak, kenapa saya bisa masuk sini sampai menangis tiap malam tiap pandemi. Tapi saya makin kesini saya makin enjoy, saya makin sadar kalau ini juga penting. Ini juga penting. Yang penting kita bagaimana cara menyikapinya. Kalau kita memang setiap hari masih menyesali kayak kenapa saya bisa masuk sini, tetap jalannya tuh bakal susah. Saya rasa gitu. Sama sih, saya juga dulu waktu pertama kuliah juga. Sebenarnya saya nggak orang yang nggak terlalu pengen lanjut kuliah karena sesuatu yang saya jalani itu bisa dipelajari dari mana saja gitu kan. Tapi setelah saya masuk, akhirnya saya tahu nih kenapa saya dibawa untuk dijalankan untuk masuk ke ilmu komunikasi karena memang saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Akhirnya saya belajar itu selama kuliah di sini. Best lah, mantap lah, alhamdulillah lah. Jadi kalau kalian mau belajar komunikasi, masuk UMP. Dan kalian belum bisa berkomunikasi dengan baik, masuk UMP. Oke lah. Luar biasa itu berarti udah banyak banget kita bahas soal kegiatannya Via di luar kampus ini setelah dia kuliah dia ngapain aja gitu kan. Kalian udah dengar sendiri dia ikut organisasi, dia ngurusin bisnisnya juga. Nah, ini yang jadi concern saya, jadi pertanyaan menarik saya ini sebagai penutup adalah bagaimana caranya kau mengatur waktu untuk melakukan 3 hal ini? Kuliah, terus setelah kuliah kau pergi organisasi, terus kau juga sementara masih ngurusin bisnismu yang masih ada ini. Gimana tuh cara ngaturnya? Sempat kesusahan nggak buat ngatur waktu? Soalnya saya orang yang susah buat ngatur waktu gitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Kalau saya sih punya prioritas. Saya prioritasin kuliahku. Apapun itu, yang penting kalau ada jadwal kuliah, saya tetap harus pergi kuliah. Saya mikirnya kayak gitu karena memang mungkin saya di sini beasiswa ya guys. Saya terang-terangan saja masuk sini karena memang ditawarin sama saya punya om yang pernah jadi dosen sini almarhum. Di sini buat
sini sudah Nurul masuk apa dulu kan masih Stikom ya. Iya. Waktu saya masuk tuh masih jadi Stikom. Sini sudah Nurul masuk Stikom, nanti kuliahnya gratis dibayarin, dapat Ada beasiswa, beasiswa. iya. Nah, orang tuaku kayak bilang, "Kok masuk sini Nak?" Supaya tidak membebankan gitu kan. Itu. Jadi saya pikir saya ini udah dapat beasiswa. Jadi kan kalau kamu mau dapat beasiswa juga kan masuk UMP. Betul, banyak Sumpah, beasiswanya. beasiswa di UMP nih banyak Berlimpah. sekali, Kalian sumpah. harus Kamu ikut harus masuk. masuk sini, Kalau sumpah. kalian pengen, apalagi dapat ilmu yang bermanfaat juga dong pastinya, Bener, bener, bukan bener, hanya bener. beasiswa aja. Dan situ karena saya dapat beasiswa itu kayak saya dapat privilege kan, saya kayak dapat nggak semua orang yang bisa dapat Dapat kayak beasiswa benar. Jadi saya apapun kondisinya saya prioritaskan saya punya kuliah. Kuliah. Biar saya ada jualan, biar saya ada ini sampai kayak kalau ada jadwal kuliah saya kuliah dan saya kerjakan dulu tugasku gitu sih. Berarti lebih ada prioritasnya lah untuk Iya, membagi waktunya. Dan prioritasnya lebih ke kuliah gitu. bener. Tapi kalau buat organisasiku kan itu nggak setiap hari yang ngumpul ya. Itu ada hari-hari tertentu. Kalau memang ada event itu baru yang rutin gitu kan. Dan itu jadi buat atur waktunya tuh gampang. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya senang berorganisasi di organisasiku yang sekarang. Kalau untuk jualan juga saya jualannya tuh kayak fleksibel gitu loh. Kalau saya mau jualannya saya jualan, kalau tidak ya udah saya vakum dulu seperti yang sekarang gitu toh. Ya gitu, jadi untuk atur waktunya tuh tergantung pribadiku sendiri. Tapi kalau memang lagi bertabrakan tuh 3 semua, jadi satu pagi kuliah dulu, nanti kalau sudah sampai rumah tuh urus dulu nih kerjaanku sedikit-sedikit gitu kan. Terus nanti biasa kalau kegiatan organisasi kan sore kan, sore sampai ke malam. Nanti malamnya tuh ngurus lagi jualan gitu. Lumayan mengisi waktu lah. Tapi berarti bagus nih buat teman-teman juga yang mungkin sekarang mungkin punya banyak kegiatan selagi di kampus gini kan. Mungkin yang paling penting juga prioritasnya adalah kuliah sih, karena Bener. kita kan masuk ke sini juga, apalagi kalau misalnya nih teman-teman yang dapat beasiswa kan juga punya kewajiban untuk menuntaskan kuliahnya dengan uang beasiswa itu. Buat teman-teman yang dibiayai oleh orang tuanya juga kan, orang tua sudah berharap dengan kita untuk bisa Bener. kuliah baik-baik, jadi kita prioritaskan kuliah dulu. Kegiatan-kegiatan yang lainnya yang memang bermanfaat, mungkin bakal menguras waktu, tapi mungkin kita prioritaskan si kuliahnya dulu lah. Bener. Oke. Rencanamu setelah lulus apa sih, Via? Masuk di pemerintahan. Tadi kita sempat singgung wakil lagi. Saya tidak benci pemerintahan ini, guys. Kita juga tidak ada yang membenci Tidak ada yang membenci pemerintahan. Cuma kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tapi jujur aja, saya pengen masuk di pemerintahan karena saya melihat kayak opportunity-nya gede. Selain itu sih. Tapi memang saya kayak suka karena memang dari orang tua almarhum bapak itu memang sudah suka dari hal-hal berbau pemerintahan gitu kan. Jadi ke bawah ke saya gitu tuh. Karena saya juga lumayan dekat sama almarhum, sama bapak saya dekat ya memang sih anak bapak aja. Dekat. Tapi memang yang lebih dekat gitu loh, guys. Iya. Gitu kan. Jadi saya merasa kayak saya nih tertarik di bidang pemerintahan gitu. Nih ini pertanyaan paling ini biasanya sering sekali ditanyakan kalau kita lagi kuliah. Menurutmu, apa yang kau jalankan di kuliah sekarang ini, masuk di public relation, apakah akan mengantarkan kau ke impianmu atau tujuanmu setelah lulus itu? Sangat. Kenapa tuh? Karena saya bercita-cita untuk amin kan ya guys. Amin kan. Saya bercita-cita untuk menjadi humasnya pemerintah. Masuk di humas. Iya. Keren sih berarti. Berkesinambungan, bersejalan lah. Apa yang dipelajari di kampus bisa dipraktekkan nanti pas kerja juga. Benar. Ya, gitulah, alhamdulillah lah. Berarti kita doakan aja semoga Nurul bisa menyelesaikan kuliahnya. Nurul lagi Asfia. Gara-gara SMP tadi nih Nurul nih. Semoga dia bisa menyelesaikan kuliahnya dan bisa mencapai mimpinya ya. Semua amin. Dan ya itulah tadi teman-teman kegiatannya Asfia setelah kuliah. Kalau panggil Via aja kayak terlalu pendek gitu. Apa namanya? Banyak kegiatan yang dia ikuti, banyak kegiatan yang bermanfaat pastinya, apalagi organisasinya tuh menarik sekali tuh kalau masih buka. Enggak sih, saya nggak tertarik buat masuk organisasi sih. Pusing. Saya nggak bisa ngatur waktu yang sampai segitunya. Tapi kendati demikian, kendati dia ikut organisasi, terus juga ngurus bisnis, dia masih memprioritaskan ada waktunya yang paling dia prioritaskan adalah untuk kuliah ya. Itu juga pesan buat teman-teman sih yang mungkin sekarang masih bimbang, masih yang kayak mikirnya kuliah masih kayak mau main-main gitu, kayaknya
kita fokus belajar dulu deh, prioritaskan kuliahnya dulu deh, soalnya kan kuliah juga pakai uang ya. Kalau gratisan kayak organisasinya Via kan, maksudnya kita masuk ke organisasi itu nggak perlu bayar, malah kita dapat impact yang banyak kan bisa Bener-bener. kapan aja Iya, sebenarnya. iya. Cuma ya kalau ada opportunity buat ikut organisasi setelah kampus ya ikut, alhamdulillah bisa bermanfaat. Bener. Terus kalau masih punya waktu luang juga bisa ikut caranya Via tadi tuh berbisnis. Bener, Biar guys. bisa dapat uang jajan sendiri, akhirnya bisa menghidupi dia sendiri juga. Ya itulah, terima kasih Via sudah masuk ke Sama-sama. podcast perdana kita ini setelah jam Makasih banyak kuliah. sudah menjadikan saya Iya, ada narasumber. banyak hal yang bakal kita bahas juga di podcast-podcast lainnya. Make sure kalian semua like dan share kalau kalian suka video ini. Ada banyak hal yang bisa kalian pelajari. Apalagi soal kerendoman bisnis tadi tuh. Itu luar biasa sih. Em, Terus kalian juga bisa komen di bawah kira-kira nih. Kita kan targetnya yang kita undang di sini adalah mahasiswa-mahasiswanya. Mahasiswa siapapun lah mahasiswa. Mau dari UM Papua atau dari kampus lain gitu Bener. kan. Apa namanya? Siapa nih kira-kira yang bisa kita undang buat dia bagikan ceritanya setelah kuliah dia ngapain gitu. Kan kalian bisa kenal sama teman-temannya kalian. Kalian bisa komen di bawah dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang kita bicarakan selama hampir sejam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Like dan share kalau kalian suka sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.